Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa kembali di kanal Tesis Talk. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, masih banyak yang masih bingung atau tidak tahu apa perbedaan antara skripsi dan tesis. Yang saya maksudkan adalah perbedaan yang mendasar, ya. Yang mendasar itu apa antara skripsi dan tesis? Ya, secara umum tentu kita semua mengetahui bahwa kalau skripsi itu untuk S1 dan tesis itu adalah untuk S2. Tapi yang ingin kita bahas pada hari ini adalah perbedaan yang mendasar, ya, bukan sekedar teknis atau formal atau administratif. Sebab pemahaman ini penting sekali untuk diketahui oleh mahasiswa, terutama yang sedang menempuh S1 maupun mahasiswa yang saat ini yang sedang menempuh S2. Rekan-rekan sekalian, saya membuatkan sebuah matrik. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa memahami dengan baik apa yang menjadi perbedaan antara skripsi dan tesis. Ya. Banyak perbedaannya, tapi kita akan fokus kepada 4 hal yang menurut saya adalah substansi, ya. Kita lihat di gambar ini perbedaan yang substansi antara skripsi dan tesis. Ada 4 aspek. Pertama, kita lihat dari tujuan, ya. Yang kedua, nanti kita lihat dari kompleksitas masalah. Yang ketiga, kedalaman teori dan kontribusi daripada skripsi maupun tesis. Jadi kalau kita lihat dari aspek tujuan, maka skripsi itu pada dasarnya bertujuan adalah untuk mengetahui, ya, mengetahui permasalahan penelitian atau permasalahan yang dirumuskan, ya. Kemudian memahami dengan baik, kemudian juga menerapkan, ya, atau menganalisa. Tapi kalau tesis tujuannya adalah setingkat lebih tinggi daripada skripsi, yaitu sampai dengan setelah kita menganalisa, yaitu mengevaluasi, ya, bila perlu mengcreate atau creating, ya, mengembangkan dalam arti mengembangkan strategi, pendekatan, metode baru untuk mengerjakan atau melaksanakan sesuatu dengan lebih baik. Nah, itu perbedaannya apabila kita lihat dari segi tujuan. Kemudian, poin kedua, apabila kita lihat dari aspek masalahnya atau kompleksitas masalahnya. Kalau skripsi biasanya masalahnya sederhana, ya, terbatas. Tapi kalau tesis masalahnya itu lebih kompleks, ya, lebih kompleks, lebih mendalam, ya, lebih mendalam permasalahannya yang memerlukan solusi atau pemecahan. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari segi kedalaman teori. Biasanya kalau skripsi menggunakan teori itu apa adanya saja, ya. Teori digunakan, dideskripsikan, dijelaskan, kemudian dilihat bagaimana penerapannya. Apa adanya teori, dilihat praktek empirisnya bagaimana. Tetapi kalau tesis itu teori dianalisa, ya. Teori itu dikritisi, dibandingkan dengan teori yang lain. Ya, jadi ada analisa yang cukup mendalam terhadap teori-teori yang digunakan, ya, sehingga teorinya itu menjadi lebih kuat dan lebih luas, ya, lebih kuat dan lebih luas. Jadi tidak menggunakan secara langsung sebuah teori, tapi teori itu sendiri dikritisi, dibandingkan. Nah, inilah level daripada tesis. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat dari segi kontribusi, kalau skripsi itu menerapkan teori. Tadi sudah saya singgung, menerapkan teori apa adanya, ya, bagaimana deskripsi penerapan teori itu. Tapi kalau tesis itu juga
diharapkan setelah melakukan evaluasi pengkajian itu berkontribusi. Nah, di sini berkontribusinya adalah bagaimana cara kita melakukan sesuatu dengan lebih baik, atau bagaimana menerapkan sesuatu menjadi lebih baik, ya. Jadi ada kontribusi yang baru, tapi mohon dicatat bahwa kontribusi ini bukan teori yang baru, cuma strategi yang baru, pendekatan yang baru, metode yang baru, cara yang baru, atau mungkin juga inovasi untuk melaksanakan sesuatu hal menjadi lebih baik. Itu tadi perbedaan antara skripsi dan tesis dilihat dari 4 aspek, ya, substansi. Tetapi barangkali penjelasan tadi baru dipahami sebagian, maka sebenarnya kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan kerangka atau taksonomi Bloom untuk membedakan dan mengetahui perbedaan yang mendasar antara skripsi dan tesis. Taksonomi Bloom pada awalnya adalah digunakan untuk klasifikasi tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran dalam dunia pendidikan. Taksonomi berarti klasifikasi atau juga bisa berarti level. Perbedaan antara skripsi dan tesis itu kan levelnya lebih tinggi, levelnya lebih mendalam. Tapi bagaimana lebih tinggi dan lebih mendalamnya, coba kita amati dari taksonomi Bloom. Jadi, Bloom mengatakan bahwa proses seorang berpikir yang menjadi tujuan dalam proses pembelajaran itu bisa dibedakan menjadi 6 level. Yang pertama adalah level mengingat atau remembering, kemudian memahami atau understanding, kemudian level ketiga adalah mengaplikasikan, keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam adalah mencipta atau creating. Kalau kita lihat dari taksonomi Bloom ini, tujuan skripsi itu adalah sampai dengan menganalisis, ya, mengingat, mengetahui tentu saja, kemudian memahami, ya, lebih daripada memahami itu mengaplikasikan, bahkan sampai dengan nanti menganalisa, ya. Itu adalah tujuan dari sebuah skripsi, ya, atau itu level tingkat berpikir dari sebuah skripsi S1. Nah, kalau kita lihat di S2, tujuannya lebih tinggi lagi, levelnya lebih tinggi lagi, yaitu sampai dengan menganalisa, mengevaluasi, dan juga mencipta atau creating. Ya, itu perbedaannya. Maka kalau kita lihat di sini, perbedaan antara S2 dan S1 adalah di S2 itu ada mengevaluasi, ya, setelah menganalisa itu mengevaluasi, menilai, kemudian mencipta atau mengcreate. Nah, itu yang tidak ada di level S1. Nah, create ini bahkan S2 dan S3 ini sama, ya, mengcreate, creating. Tapi kalau kita dalami lebih lanjut, ada perbedaannya. Apa yang di-create di level S2 adalah bukan teori, tapi pendekatan, strategi, metode, atau cara untuk melaksanakan sesuatu menjadi lebih baik. Tapi kalau di S3 bukan hanya pendekatan, strategi, atau model, atau metode, tetapi adalah teori yang baru. Create-nya itu adalah teori yang baru, ya, merumuskan teori yang baru. Itulah perbedaan antara tesis dan disertasi. Nah, para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang baik dan mendasar bagi para mahasiswa sekalian, sehingga mengetahui tujuan pembelajaran dan mengetahui posisi saudara-saudara sekalian para mahasiswa itu sampai mana level berpikirnya, ya, terutama dalam membuat skripsi dan atau membuat
tesis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Tetap semangat.